Wah, cuacanya kagak enak banget ini. Ada panas, hujan. Ngopi bae dah enakan begini mah. Mana perut blebek lagi. Elah. Bunyi nih. Kagak enak banget. Habis makan jengkol baunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oi. Apa kabar? Kabar baik. Dok. Iya. Bawa apa nih ya? Hah? Bawa apa nih, Bang? Sampah, Dok. Oh, sampah. Iya. Tapi kayaknya lewat. bukan sampah nih. Bukan ya, Dok ya? Bukan. Apa nih? Perut ayo, Dok. Oh, blebek nih. Dok, mau ngopi? Boleh. Aduh. Tadi Simpok mana nih? Mau bandot biasa, Dok. Dia lagi umroh. Oh, alhamdulillah. Kopi. Kalau kita biasa lah nungguin lah, Dok ya. Ini kopi apa nih? Kopi hitam dah pokoknya deh. Kopi hitam. Kita iya. Dari Gayo. Gayo, Dok, Oh, Gayo. pastinya. Bagaimana rasa? Wah, mantap. Mantap benar. Nah, Dokter tahu aja kayak ayam mules. iya baunya agak aneh tuh. Iya, Dok. Ayam itu lagi agak enak badan. Terus perut mules tuh, Dok. Emang sebenarnya ada nggak sih, Dok? Aturan-aturan sih, Dok, yang namanya kan buang angin gitu. Kagak ada aturannya, Dok ya. Bebas Nggak ya, ada, Dok? bebas. Tapi sebenarnya normalnya itu katanya minimal itu orang sekitar 10 kali lah dalam sehari itu buang angin. Tapi kalau lewat dari 20 kali, itu udah abnormal namanya itu. Loh, berarti kalau ada batasnya, Dok? Ada batasnya. Memang harus ada buang angin. Kelihatan betul, Dok, katanya buang angin itu ketahuan penyakitnya. Kalau kita mah ngartinya gini, Dok. Saya makan jengkol, ya bau jengkol. Saya makan telur, ya bau telur. Saya makan apa namanya yang kita makan itu ya itu baunya, Dok. Emang ada tuh? Iya, memang nggak semua bisa terdeteksi dari bau kentut ya. Tapi kalau misalnya ada orang infeksi di usus, apakah itu dia misalnya kena disentri, bau disentri itu udah ada khas. Oh, ciri. Atau misalnya orang ada darah di dalam ususnya. Waktu dia kentut itu bau darah tuh keluar. Itu bisa kita bisa tahu nih kira-kira ini pasti ada perdarahan di dalam karena baunya tuh beda. Oh. Tapi nggak semua penyakit beda-beda bau kentutnya, terus susah juga. Iya, makanya itu, Dok. Saya juga bingung. Pas dari sakitnya ketahuan baunya. Wah, itu yang bingung, Dok. Makanya ada kayak gitu ya, Dok? Ada. Nah, di Medan pernah nih ada cerita kalau orang Medan ini kan sukanya kur kan. Oh, nyanyi. Dia mau nyanyi bareng. Jadi namanya paduan suara. Paduan suara. Nah, itu coachnya itu mentes orang tuh bukan dari suara, tapi dari kentut. Loh. Jadi bukan suaranya? Bukan suara, dari kentut. Loh. Jadi masuk yang pertama, calon pertama. Begitu keluar, masuk daerah sopran katanya. Berarti kentutnya panjang. Oh, panjang, tinggi, gitu perempuan. Iya. Iya. Begitu laki-laki dia masuk, peserta kedua kentut. Oh, ini bariton kamu. Oh, bariton. Ngebas kentut. Itu. Jadi ada yang alto, ada yang tenor ya. Nah, tapi begitu calon terakhir bingung ditaruhkan kemana. Dia apaan bunyinya, Dok? Rupanya bisa 4-4. Tenor bisa, sopran bisa, alto bisa, bass bisa. Klepnya beda itu. Klepnya beda udah dol itu mah, Dok. Sering diari. Oh, gitu, Dok. Terus cerita lucu yang ada sebenarnya. Iya. Oh, Dok, itu ada pemeriksaannya, Dok. Kalau yang namanya sakit kayak gitu tuh ada pemeriksaannya. Pemeriksaan untuk? Ya untuk tadi, Dok, yang bisa tahu bahwa aromanya itu kagak enak dihirup gitu. Kita tahu nih secara awam nih kita tahu kentut kita sendiri nih baunya kayak gimana. Apa itu kita bisa tahu penyakit kita? Ya nggak semua, tapi kalau misalnya dia aneh dari yang biasa, itu hati-hati. Oh, gitu. Jadi kadang-kadang contohnya tadi misalnya ada perdarahan di dalam usus. Iya. Tadinya kita nggak ada problem, tiba-tiba pas kita ada perdarahan usus atau dari lambung, darah itu masih ada di dalam usus kita, kemudian angin keluar, dia bilang, Dok, kok buang air saya ataupun kentut saya kok jadi aneh baunya. Itu hati-hati. Baunya kita nggak tahu dari, Dok? Dia nggak tahu, dia nggak tahu. Tapi biasanya kalau orang yang dokter yang berpengalaman, misalnya tadi contohnya pasien berkentut dia disentri, kadang-kadang kita ini bau disentri, ini bau ada melena perdarahan dari lambung misalnya, itu bisa. Ini bau orang kolera misalnya kan. Oh, ada itu, Dok? Ada khasnya. Oh, ada khasnya ciri. Tapi nggak semua penyakit ya juga. Iya, benar. Oh, begitu. Kadang bingung juga ya, Dok ya. Kok bisa gitu ya, bisa tahu bahwa di dalam tubuhnya dia sakit gitu ya. Itu memang sudah dipelajari, Dok, sama dokter itu dipelajari atau memang ada aja dokter tahu begitu?
Iya, jadi kalau masalah buang angin ini kan yang tadi saya bilang normalnya kan sekitar 10 kali. Kalau dia lewat dari 20 kali itu biasanya abnormal. Jadi ini keadaan kondisi abnormal nih bisa terjadi misalnya dia orang normal tapi intake-nya mungkin, intake makanannya. Terlalu berlebih karbo atau misalnya dia makan yang banyak seperti glutennya, gluten, jelai atau singkong. Itu kadang-kadang yang tadinya kentutnya kurang bisa menjadi banyak itu. Menjadi lebih dari 20 kali. Tapi itu masih dalam batas normal. Istilah maksudnya itu ada pengaruh makanan ya. Tapi ada juga itu yang kentut disertai dengan nyeri perut hebat. Ada. Ada. Nah, itu mungkin dia mengalami satu peradangan usus seperti contohnya penyakit colitis ulcerosa, Crohn disease itu penyakit autoimun yang bisa menyerang usus, sehingga menimbulkan waktu dia kentutnya baunya juga nggak enak karena di dalam usus itu ada perdarahan, infeksi, kemudian disertai juga rasa nyeri yang hebat. Yang lebih aneh itu ada satu penyakit namanya celiac disease. Apa itu dok? Celiac disease itu satu penyakit kalau dia makan makanan yang mengandung gluten. Gluten itu kan dia tepung tuh dari gandum, dari jelai ya. Nah, kalau dia makan itu, setiap ususnya menyerap gluten tadi, itu sistem imunnya menyerang ususnya sendiri. Oh begitu. Nah terus? Sehingga terjadi kerusakan di ususnya. Akibatnya apa? Orangnya akan mengalami kram perut, nyeri, diare, bahkan kadang-kadang bisa sampai berdarah. Itu juga kentutnya jadi banyak. Oh malah jadi banyak. Sebenarnya kentut banyak itu sering kentut apa panjang dong? Ya kalau panjang itu tapi nggak sering tadi apa-apa. tuh Breton, dokter bilang itu kalau dia mah itu panjang banget begitu itu jadi sebenarnya nggak apa-apa, tapi kalau dia sering-sering itu lebih dari 20 kali pasti ada yang sesuatu. harus kalau lebih dari 20 misalnya 25, 30 masih dihitungin ya dok, kan kagak dihitungin dok. Tapi kita harus tahu sekitar 20-an deh kita itu harus periksa ke dokter dok kalau kayak gitu. Itu ada ceritanya juga dari ada ini ibu-ibu nih. Jadi dia manja lah Mas katanya. Saya udah pernah baca tuh mengenai artikel kentut gitu. Jadi Mas tolong inilah hitung kentut saya berapa kali. Gitu. Suami disuruh hitung. Dari pagi itu. Ada dari satu kamar lah. Kamar dia kerja nih, suami kerja, dia juga kerja kan. Setiap di kamar berapa kali? Lah bilang, Mama nggak tahu. Setiap saya keluar kamar berarti kamu kentut gitu. Nah, nanti kamu hitung berapa kali saya keluar kamar. Itu berarti plus kalau kamu di kantor, teman-teman kamu lari menjauh, itu berarti kamu kentut. Lah, saya tapi nggak cium. Rupanya baru kena COVID, jadi nggak bisa nyium baunya, padahal bau sekali. Jadi dia habis COVID dok. Habis COVID nggak cium, orang lari. Dia pikir suaminya mondar mandir kenapa? Rupanya menghindari bau tadi. Dokter. Dok, kopi lagi. Iya. Dari perihal tadi deh dok ya. Nah, seandainya nih dok, ada orang yang mau memeriksakan diri nih dok ke dokter itu masalah tadi buang airnya itu buang kentutnya itu bersering-sering gitu ya dok ya. Nah tiba-tiba deh pemeriksanya kayak gimana nih dok? Apa ke ruangan dokter harus tahu dulu apa maksudnya? Apa itu pasien harus kentut dulu baru dokter ngendus? Apa bagaimana itu dok? Saya juga bingung nih. Janganlah jadi hanya pelacak gitu. Iya makanya maksudnya. Nggak biasanya. Kalau dia memang keluhan kentutnya sering, apalagi disertai buang air besar, biasanya kita akan melakukan pemeriksaan tinja. Jadi tinjanya dianalisis, itu ada beberapa penyakit, contohnya dia sering kentut, sering diare, itu ternyata dia nggak kuat sama susu. Begitu. Setiap minum susu dia jadi gembung dan mencret. Itu lactose intolerance namanya. Atau yang tadi gluten tadi. Setiap dia makan tepung-tepungan, kembung perutnya banyak kentut, terus mencret. Biasanya kita lakukan pemeriksaan kotoran, bukan diendus. Kalau diendus, waduh. Lain lagi ya. Lain. Nambah bayaran kalau gitu. Dokter. Jadi begitu. Yang penting pokoknya kita curigai itu ya dok. Kalau kita buang banyak, ya itu harus pergi ke dokter ya dok. Kita nggak tahu di dalam perut kita ada pencernaan. Apalagi disertai rasa nyeri, melilit ya dok. Apalagi beraknya kadang-kadang disertai darah, lendir, itu cepat segera. Langsung ya dok ya. Itu cepat ditangani, lebih bagus ya dok ya. Gitu. Baru tahu. Ya, saya mesti berangkat lagi nih soalnya kopi dihabisin dulu ya. Ayo dok. Tadi ada pasien konsul mau operasi, jadi
sebenarnya udah mau pulang tapi balik lagi lah rumah sakit. Oh, tapi kopi dulu Bandot nih, kopi yang paling enak nih, Dok. Oke, Waduh, makasih banyak. Makasih banyak ya, Dokter. Ini Waduh, ilmunya nih. Masuk bon ini ya. Terus pasti. Masih bon. Ayo yang bayar. Yo, dong. makasih banyak. Makasih, ya. Iya, Hati-hati, makasih. Dok. Assalamualaikum. Ya, Dok. Salam. Waduh, dokter pinter banget dah. Dari buang air aja dia tahu tuh penyakit. Dari buang gas dia tahu tuh penyakitnya. Pokoknya emang kalau dokter sekarang mah, wah luar biasa deh. Ayo kita ngopi dulu deh.